Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Fana. Salam Fana untuk kita semua. Kali ini Story Fana akan menceritakan suatu kisah horor, kisah yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Purworejo, yaitu Muksa. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu tentang Muksa ya. Muksa adalah suatu peristiwa lenyapnya atau gaibnya jasad ragawi manusia. Contohnya seperti Patih Gajah Mada yang konon ceritanya dulu Muksa menghilang tanpa meninggalkan jasadnya di dunia. Kisah ini bermula sewaktu saya pulang ke kampung halaman untuk mudik lebaran di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Purworejo. Suasana di desa saya sewaktu malam sangat gelap karena minimnya pencahayaan. Pencahayaan di sana hanya terdapat di rumah-rumah penduduk dan di jalan. Itu pun jarang karena jarak satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh. Masih banyak kebun dan sawah-sawah di sana. Di desa saya biasanya orang-orang berkumpul sewaktu takbiran itu di sebuah panggrong atau tempat duduk yang terbuat dari bambu. Nggak cuma anak muda, biasanya orang-orang tua pun ikut nongkrong di sana. Ditemani secangkir kopi, bermulalah cerita yang diceritakan orang-orang tua kepada saya dan orang yang ikut nongkrong di sana. Para orang tua pun mulai bercerita. Jadi, di desa tersebut ada sebuah sungai besar yang di pinggir-pinggir sungai tersebut ditumbuhi banyak pohon bambu dan pohon-pohon besar yang sangat rindang. Sampai sinar matahari di siang bolong pun tidak banyak menembus rindangnya pohon-pohon di sepanjang sungai tersebut. Jarak sungai tersebut dengan tempat saya sewaktu mendengarkan cerita itu kurang lebih 200 meter. Sungai tersebut terletak di pinggir sawah dekat dengan pemukiman. Banyak cerita-cerita horor yang ada di sana. Salah satunya menurut cerita para orang-orang tua, pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sakit hati bernama Sonto dan mengasingkan dirinya di sebuah sungai yang berada di desa tersebut. Pemuda itu bertapa di atas batu di pinggir sungai atau orang sana biasa menyebutnya wadas. Saking lamanya dia bertapa, raga pemuda itu dipenuhi dengan lumut dan sampai akhirnya Muksa menghilang dengan raganya. Sampai saat ini dipercaya oleh warga penduduk di desa tersebut sebagai penjaga sungai. Sungai tersebut bermuara di Laut Selatan karena Kabupaten Purworejo berada di daerah selatan dekat dengan Laut Selatan. Yang konon ceritanya tahu sendirilah kalian pasti tentang cerita yang ada di Laut Selatan. Yang membuat warga penduduk di desa tersebut kaget, ada salah satu rumah di pinggir sungai yang pemilik rumahnya mempunyai hajat atau biasa orang sana menyebutnya kendurinan atau kenduri. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu tentang kenduren. Kenduren itu perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah dan sebagainya. Kenduri atau yang lebih dikenal dengan sebutan selamatan atau kenduren bagi masyarakat Jawa telah ada sejak dahulu sebelum masuknya agama ke Nusantara. Lanjut ke cerita tadi, jadi pemilik rumah di dekat sungai mengundang semua warga penduduk yang berada di desa tersebut untuk selamatan atau kendurenan. Akhirnya para warga di desa tersebut berdatangan untuk menghadiri selamatan. Kejadian itu terjadi sore hari menjelang ba'da maghrib. Ada keanehan yang terjadi di sana, yaitu ada salah satu orang asing yang mengikuti kendurenan sehingga warga di sana tidak mengenalinya. Para warga di sana bertanya-tanya siapa orang tersebut, tapi tidak ada yang mengenali dan tidak ada yang berani bertanya kepada orang asing tersebut. Orang asing tersebut berperawakan tua, menggunakan belangkon dengan mengenakan baju adat Jawa dan jari yang digunakan sebagai sarung. Jadi kakinya tidak terlihat karena saking panjangnya jari yang menutupi dari pinggang sampai bawah. Orang asing tersebut datang dan hanya diam saja dengan muka yang kaku tanpa ekspresi. Saking penasarannya, setelah acara itu menjelang selesai, berarti belum selesai ya,
Orang tersebut pulang dan diikuti beberapa warga. Ternyata orang tersebut pulang menuju sungai di mana tidak ada rumah lagi di sekitar sungai kecuali rumah yang mempunyai hajat kedurinan tadi. Yang ada cuma hamparan sawah yang sangat luas. Orang tersebut turun ke sungai lalu melompat ke dalam air. Anehnya air sungai tersebut membuka dengan sendirinya. Seolah-olah ada yang menahan, setelah itu orang asing tersebut menghilang. Akhirnya para warga yang mengikuti dari belakang terkaget dan hanya bisa diam. Setelah itu lari meninggalkan sungai. Ternyata orang asing yang mengikuti kedurian dengan pakaian adat Jawa menggunakan blangkon tadi, warga biasa menyebutnya adalah Mbah Sonto, pertapa yang dulu menghilang di sungai tersebut. Menurut orang tua yang bercerita, Mbah Sonto ikut hadir karena rumah warga yang mempunyai hajat dekat dengan sungai. Maka Mbah Sonto ikut hadir dalam acara tersebut. Tidak hanya sampai di situ, sungai itu digunakan untuk orang-orang yang membuang atau melarung jimat dan benda pusaka di situ. Bahkan orang-orang dari luar desa pun datang untuk menarik atau mencari benda pusaka di sungai itu. Jika ketahuan warga, maka mereka beralasan hanya memancing saja di sungai itu. Di pinggir sungai itu ada kuburan tua yang orang sana menyebutnya kuburan keramat. Nama kuburan itu tidak dibuat-buat, memang namanya keramat. Dari sejak simbah-simbah saya dulu pun namanya sudah seperti itu. Bahkan kuburan itu sering longsor karena letaknya di pinggir sungai persis. Banyak jasad yang hanyut terbawa arus sungai dan ada yang sudah dipindahkan di kuburan lain. Anehnya di sungai di pinggir kuburan keramat, jika warga sana ingin mencari ikan dengan diobati, maka racun yang disiramkan ke air sungai sebelah kuburan keramat persis, racun itu tidak akan menyebabkan ikan-ikan di sungai itu pingsan. Karena sudah ada yang pernah mencobanya, tidak hanya satu racun, bahkan berkali-kali dicoba di tempat dan waktu yang sama dengan menambahkan lebih banyak lagi racun, efeknya tetap sama saja. Akhirnya dengan rasa kesal dan takut, warga pun tidak jadi mencari ikan di sana dan berpindah ke aliran sungai yang bawah, bukan di pinggir kuburan lagi, dan berhasil. Sebenarnya masih banyak cerita horor di sana. Dari nenek-nenek tak kasat mata memikul tonggok yang terbuat dari anyaman bambu penyebar penyakit di malam hari, dan dokar yang berhenti di rumah orang yang akan meninggal, mungkin akan saya ceritakan di part selanjutnya. Itu saja yang bisa saya ceritakan di channel Story Fana. Salam Fana dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau mendengarkan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.